yang berdiri sendiri. Artinya, dosa tidak tercipta bersamaan dengan waktu manusia pertama dicipta. Tidak. Artinya apa? Dosa itu bukan dibuat, bukan dirancang, bukan dicipta oleh Tuhan. Bukan. Waktu Tuhan menciptakan dan Adam dan Hawa, murni Bapak Ibu. Belum ada virus, belum ada benih dosa dalam diri mereka. Belum. Pada waktu mereka diciptakan oleh Tuhan. Atau sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka diciptakan begitu mulia, begitu kudus, suci, dan sempurna. Jadi pasal 1 ayat mulai mengatakan, manusia itu dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu memberikan cerminan waktu Adam dicipta pertama kali tanpa dosa. Tetapi dosa itu terjadi atau muncul setelah Adam dan Hawa dipengaruhi, disesatkan, didorong oleh iblis yang memakai ular menjadi kaki tangan, sehingga mereka memakan buah terlarang itu. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Kalau akhirnya Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, juga Tuhan tetap memberikan nafas hidup buat Adam dan Hawa, alias dosa itu tidak langsung otomatis mengubah fungsi keberadaan manusia. Tetap diberikan Tuhan mereka hidup di dunia ini, Bapak. Tetap juga dikasih tangan oleh Tuhan, mulut dan kaki, mata, telinga. Tetap juga Tuhan kasih mereka kesempatan untuk berkarya. Namun yang berubah itu adalah arah dan tujuan hidup mereka. Namun yang berubah itu adalah penyalahgunaan mata, telinga, kuping, tangan, kaki. Berubah. Yang artinya sejak ada dan Hawa itu dalam dosa, sampai kepada kita sekarang pengaruhnya ada. Nah, kita menyalahgunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk hidup dalam dosa. Kita malah menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat dosa. Kita menyalahgunakan tangan kita kalau kita berbuat dosa. Kita menyalahgunakan mata, mulut kita menjadi kaki tangannya iblis berbuat dosa. Jadi kalau ada pertanyaan, pada saat kapankah Adam dan Hawa tidak pernah berdosa? Yaitu pada saat mereka dicipta pertama kali oleh Tuhan, alias sebelum mereka memakan buah terlarang itu. Kepada pertanyaan yang kedua, adakah manusia yang sempat tidak berdosa? Ada. Adam dan Hawa. Sebelum mereka memakan buah terlarang itu. Tapi setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, ya sudah barang tentu. Dan sampai kepada manusia di setiap generasi, ya sudah barang tentu manusia itu hobinya, kesukaannya berbuat dosa. Yang kedua, pandangan Alkitab tentang dosa. Dosa adalah kejahatan yang sangat spesifik, detail, bahkan banyak macamnya. Artinya, dosa adalah kejahatan moral yang aktif karena manusia adalah makhluk berakal, sehingga dosa yang dilakukan manusia merupakan pilihan manusia sendiri. Yang artinya apa? Ada peran kita juga, Bapak Ibu, di dalam setiap dosa yang kita lakukan. Tidak sekonyong-konyong hanya karena virus dosa dari Adam dan Hawa yang sudah membuat kita terpapar. Bukan. Di samping itu ada peran pengaruhnya, tapi ada peranan kita juga. Apakah kita mau mengikuti dosa itu atau tidak? Apakah kita mau menuruti iblis atau menolak?
Itu jadi 21 sampai 23 menjelaskan dan bahkan berikan sebuah contoh. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak itu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Benih yang negatif ini memang sudah ditularkan oleh Adam dan Hawa dalam diri kita. Sekali lagi, benih yang negatif ini sudah ditularkan oleh Adam dan Hawa di dalam hati kita dan juga dalam hati semua manusia dalam generasi. Namun ada peran kita. Apakah kita memberikan ruang sebesar-besarnya kepada iblis untuk apa? Dikuasai, dikendalikan, dan diisi oleh hal-hal negatif. Di situ peran kita. Artinya apa? Kalau kita jaga hati seperti kata apa kata Amsal, jaga hati. Artinya jangan kita buka hati kita dengan hal-hal negatif. Ya, maka hati kita tentu ya tidak diisi oleh dosa. Tapi kan persoalannya manusia lebih cenderung membuka seluas-luasnya hati, pikiran, dan perasaannya diisi oleh hal-hal negatif itu masalah. Jadi ya dosa itu menulari menciptakan dosa-dosa yang lain. Semakin lebih detail, semakin atau spesifik, maka semakin beraneka ragam. Itu arti, itu pandangan Alkitab kedua tentang dosa. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita jangan menganggap enteng dosa yang baru ada di dalam hati. Jangan kita menganggap itu masalah kecil. Enggak. Itu tetap masalah besar. Walaupun tidak kita lakukan. Bahkan, dosa yang ada di hati itu Bapak Ibu, ya akan dikirim, akan ditransfer ke pikiran kita. Contoh begini aja. Iri hati. Kalau iri hati kita taruh di hati kita, dan itu yang itu ditransfer ke pikiran, maka pikiran akan menggerakkan tangan dan kaki dan mulut kita untuk apa? Mengaktualisasikan ya iri hati yang di hati dan pikiran kita terhadap orang lain. Bentuk konkret yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita apa? Kita merampas hak milik orang lain karena kita iri terhadap kesuksesannya dia. Kita menjolimi usahanya, bisnisnya, ya dan sebagainya karena kita iri. Kita nggak mau dia lebih sukses dari kita. Nah, itu contoh konkret. Yang dimaksud dengan dosa adalah kejahatan yang spesifik dan beraneka ragam. Yang ketiga, dosa itu sifatnya mutlak. Artinya, tidak ada dosa yang sifatnya netral, Bapak Ibu. Tidak ada juga dosa yang sifatnya baik. Tidak ada juga dosa yang sifatnya wah ini setengah baik, setengah dosa enggak. Ya dosa ya dosa. Semua dosa itu jahat. Tidak yang baik. Jadi maka untuk kita tidak bisa mengatakan, wah saya nyolong, saya korupsi, karena saya belum punya rumah. Maka hasil korupsi itu saya pakai untuk bangun rumah, nggak bisa. Saya nyolong untuk bangun gereja. Karena selama ini jemaat saya belum bisa memiliki tempat ibadah. Itu dulu tetap Bapak Ibu. Walaupun dalam pandangan agama orang lain, ya kadang-kadang kan mereka mendangkalkan dosa itu hanya sebatas sebab yang ditimbulkannya. Contoh, korupsi berjemaah.
Ya, dengan alasan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Dalam pandangan agama orang lain, dalam pandangan umum, dianggap ini bukan dosa. Tapi dalam Alkitab, tetap dosa. Secara umum, seringkali ukuran dosa itu hanya dilihat dari hasil akhir. Prosesnya tidak dinilai bagian daripada dosa. Asal muasal awal daripada pelanggaran dosa itu tidak dinilai dosa. Itu pandangan umum, pandangan apa agama orang lain. Kita jelas dari Adam aja kita sudah tercemar oleh dosa. Apalagi waktu ada niat di hati, belum lagi itu kita lakukan. Walaupun saya katakan tadi alasannya membantu fakir miskin, janda-janda dan anak terlantar, tetap dosa, Bapak. Maka kebenaran dalam Alkitab dia konsisten dari awalnya, prosesnya, hasil akhirnya harus tidak lurus, harus benar. Hal ini sudah diingatkan oleh Tuhan kepada jemaat di gereja Bapak Ibu, termasuk di gereja saya, di jemaat saya. Yang pertama kali memang hal ini sudah diwakilkan kepada jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat 15 sampai. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Dan jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Ini kan teguran koreksi yang begitu keras kepada jemaat di Laodikia yang juga sekaligus ini menjadi teguran dan koreksi kepada kita dan juga kepada jemaat-jemaat kita, Bapak Ibu. Yang artinya apa? Jangan kita biarkan jemaat kita itu hidup dalam kesuam-suaman. Nggak panas, nggak dingin. Yang lebih konkret lagi, jangan kita menutup mata. Ya, kita tahu jemaat kita ini kasih perpuluhan dari hasil korupsi. Apa? Artinya apa? Kita tidak bimbing dia, kita tidak kasih tahu dia, kita tidak tegur dia. Tidak boleh, Bapak Ibu. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sudah terjebak dalam tidak panas, tidak dingin, alias suam-suam kuku. Dan Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya tidak layak. Kita di hadapan Tuhan, dan jemaat yang kita ini juga tidak layak juga di hadapan. Ini contoh dosa memiliki sifatmu. Yang berikutnya, dosa selalu memiliki hubungan dengan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Artinya apa? Untuk orang yang belum bertobat, dosa merupakan pelanggaran terhadap norma. Norma itu aturan, Bapak Ibu. Yang Allah tuliskan dalam hati setiap manusia. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16. Oleh karena itu akibat dari dosa adalah pemisahan dari Allah. Konkretnya dosa dalam hati tetap dilihat oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Walaupun itu baru di hati. Mungkin kita tidak lakukan, Bapak. Sama juga. Dosa yang sudah kita konkretkan dalam tindakan dan perbuatan. Juga Tuhan tahu, juga Tuhan pasti tahu. Jadi, dosa yang kita lakukan itu selalu dirancang, didesain, dimulai dari mana? Dari hati, pikiran, perasaan. Baru kita aktualisasikan dalam bentuk tindakan. Jadi tidak bisa orang mengatakan, oh yang berdosa itu tanganku. Hatiku tidak bisa. Kalau memang kita berbuat dosa itu pasti sudah dirancang, didesain.
Niatnya itu di dalam hati. Kita juga tidak bisa mengatakan, kakiku yang salah, pikiranku, mataku, mulutku, hatiku, nggak salah. Oh, nggak bisa. Karena semuanya itu memiliki korelasi hubungan yang kuat satu dengan itu. Jadi tindakan dosa yang kita lakukan adalah hasil kolaborasi dosa yang ada di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Maka dalam sistem hukum kita di Indonesia, sedikit ada kemajuan. Kemajuannya apa? Seorang pelaku tindakan kriminal juga sudah mulai dinilai dari niatnya tentang pelanggaran itu. Sudah mulai diukur dari niat. Niat itu kan berarti di hati. Yang nanti akan terlihat lebih jelas dalam tindakan dan perbuatan. Ini suatu kemajuan. Yang artinya apa? Tuhan sudah mengukur dosa itu mulai dari niat hati, Bapak Ibu, bukan hanya dari tindakan. Nah, ini dimaksud dosa selalu memiliki hubungan dengan pelanggaran terhadap kenal. Maka untuk itu, hati, jiwa, pikiran, perasaan, tindakan kita harus selalu koheren dengan Tuhan. Tegak lurus dengan Tuhan, Bapak Ibu. Yang berikutnya, dosa mencakup kesalahan dan pencemaran. Artinya, kesalahan Adam telah mencemari, meracuni, dalam bahasa saya lebih sederhana lagi, mengkontaminasi seluruh manusia. Dan dosa tersebut tidak dapat disingkirkan hanya dengan Adam dihukum seorang diri dengan Hawa. Tidak bisa. Termasuk dosa itu tidak bisa terhapus begitu saja dengan Adam dan Hawa mati. Tidak bisa, Bapak. Karena virus dosa dari Adam dan Hawa terus menerus mencemari kehidupan manusia di dunia ini. Merusak kehidupan seluruh manusia di dunia ini. Yang selalu diawali dari hati, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Maka untuk itulah Alkitab katakan karena dosa satu orang ada telah mencemari semua dosa manusia. Untuk itulah Bapak Ibu. Ya, pelanggaran dosa yang dilakukan oleh satu Adam yang mencemari semua orang juga dibayar, dihapuskan oleh pengorbanan satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah dosa menempati kedudukan mulai di dalam hati. Artinya, dosa mengendap di hati manusia. Karena hati itu sumber atau pusat dari segala sesuatu yang baik, termasuk juga yang jahat. Ya, karena itulah Amsal pasal 4 ayat 23, Yeremia pasal 17 ayat 9, Matius 15 ayat 19, Lukas pasal 6 ayat 45b menekankan, menegaskan dari hati dosa menyebar ke pikiran sampai kepada kehendak, keinginan, diteruskan kepada perasaan, lalu dikonkretkan di dalam seluruh kualitas hidup manusia. Maka untuk itulah Bapak Ibu, ya, kita selalu mengatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati muncul sesuatu hal yang positif dan juga hal yang negatif. Maka untuk itu kenapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Juga harus dimulai dari hati Bapak. Sama halnya, pertobatan itu juga harus tetap diawali dan dimulai dari hati. Bukan dari mulut. Hati.
Ada banyak orang berpikir pengakuan dosa itu hanya dengan di mulut. Sehingga apa yang terjadi? Omong kosong doang Bapak Ibu. Hatinya tetap buruk. Tindakan dan perbuatannya tetap buruk juga. Karena kenapa? Tidak dimulai dari sumber yang pertama dan yang utama, yaitu apa? Hati. Untuk itulah, bertobat itu firman secara pribadi dimulai dari hati. Karena kalau kita melayani jemaat, menginjili jemaat, tuntun Bapak Ibu. Supaya sungguh-sungguh jemaat itu dimulai dari hati mengakui dosanya. Lalu apa? Dimulai dari hati juga. Dia untuk apa? Membuka firman secara pribadi dalam hati. Itu menjadi penting. Supaya pertobatan, perubahan, pembaharuan terlihat secara menyeluruh dan progresif di dalam totalitas kehidupan kita dan juga jemaat. Yang berikutnya, dosa tidak hanya mencakup tindakan tetapi juga pikiran. Artinya, dosa Bapak Ibu juga dinilai oleh Tuhan. Ya, dari mana? Pikiran, bukan hanya dari tindakan. Hukum Taurat dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa dosa bisa mencakup pikiran yang memang aktualisasinya, tindakannya baru terlihat di dalam zaman kita, perbuatan kita. Hal itu ditegaskan dalam 10 hukum Taurat di dalam kejadian pasal dalam Keluaran pasal 20 ayat 17. Yang menarik, isi 10 hukum Taurat dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 diulangi kembali, ditegaskan kembali oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 8. Yang artinya apa? Hukum 10 hukum Taurat bukan ditiadakan, bukan dihilangkan, bukan dihapus bahkan dititik Tuhan Yesus Bapak Ibu di perjanjian baru. Tapi dihidupkan kembali, ya, diperingatkan kita kembali untuk tetap menaati hukum Taurat itu di dalam Yesus Kristus. Maka kalau ada orang berpandangan kehadiran Yesus dalam perjanjian baru menolkan, menghilangkan 10 hukum Taurat, itu salah. Dia nggak baca korelasi atau hubungan atau kompleksitas dari PL dan PB. Hal yang sama juga ditegaskan Paulus tentang pentingnya menaati hukum Taurat. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17 akan juga sampai dengan ayat 14 yang disebut dengan apa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Maka hiduplah di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dosa berikutnya adalah dosa berakar dari kesombongan. Artinya, akar dosa adalah kesombongan. Kenapa dikatakan kesombongan itu adalah merupakan akar dari dosa? Kembali Bapak Ibu akan saya ajak melihat kenapa sebagian dari malaikat itu menjadi sipolis. Karena sombong. Kan itu awalnya. Karena sombong. Bentuk kesombongan mereka itu mereka aktualisasikan. Dengan cara apa? Lawan Tuhan. Tidak lagi mau menaati segala perintah Tuhan. Tapi mereka membuat perintah sendiri, menjalankan kemauan sendiri, keinginan sendiri. Artinya mereka mau hidup sesuka hati mereka. Dan itu juga terus menerus, kesombongan itu juga yang terus menerus ditularkan oleh iblis itu terhadap Adam dan Hawa. Itu sangat terlihat jelas. Waktu Tuhan sudah bilang, Adam dan Hawa engkau jangan memakan buah dari pohon terlarang itu. Terus apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak mau dengar itu kata Tuhan. Adam tidak mau menaati itu kata firman Tuhan. Artinya apa? Mereka mulai sombong. Menganggap, ngapain itu dengar kata Tuhan tuh? Di situ tetap ada virus kesombongan, Bapak. Dan virus kesombongan ini juga terus menerus dialami, dilakukan oleh setiap manusia dalam setiap generasi. Contoh, kenapa kita terobos lampu merah? Karena kita tahu, lampu merah itu mengharuskan kita untuk berhenti. Karena kalau kita tidak berhenti, lalu kita terobos, kita punya leher akan putus.
Kocok-kocok kalau kita selidiki, karena kesombongan kan Bapak Ibu. Ini kan lampu merah. Nggak ngomong, nggak punya pikiran kok dia. Ngapain kita hati dia? Maka kita terobos. Artinya apa? Di situ ada virus kesombongan juga dalam diri kita. Itu. Makanya dikatakan dosa berakar dari kesombongan. Kita malas berdoa, malas berdoa kita, malas menjaga kekudusan dan kesucian dalam hidup ini. Kita sudah merasa sombong tanpa doa, tanpa baca firman Tuhan, tanpa hidup dalam kekudusan. Saya masih bisa bernapas kok, saya masih bisa sehat, saya masih bisa mengerjakan usaha bisnis pekerjaan saya masih bisa berjalan kok. Sombong kan Bapak Ibu. Jadi kesombongan ini Bapak Ibu luar biasa. Dan saya katakan tadi ini ditularkan oleh iblis kepada Adam dan Hawa, kepada manusia setiap generasi. Dan tanpa kita sadari, kita juga terjebak juga dalam dosa kesombongan itu. Sebagai hamba Tuhan, kita juga bisa terjebak dalam dosa kesombongan itu. Karena jemaat kita sudah makin bertambah banyak, begitu Bapak Ibu ya. Enggak usahlah berdoa. Tanpa doa saja jemaat saya bertambah banyak. Hati-hati kita Bapak Ibu. Bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan, dosa kesombongan ini juga begitu luar biasa terjadi. Kalau yang teman-teman hamba teman Tuhan tahu lah itu. Di kalangan hamba-hamba Tuhan, dosa kesombongan begitu masif Bapak Ibu. Bukan hanya di dalam hati, pikiran jemaah. Oh, di antara hamba-hamba Tuhan juga dosa kesombongan luar biasa. Kenapa gereja begitu mudahnya pecah? Dengan kesombongan. Di antara sesama hamba Tuhan yang mau semuanya menjadi leader, pemimpin. Tidak ada yang mau dipimpin. Itu kan Bapak Ibu. Nah, kan Bapak Ibu. Kita yang semakin banyak memahami dan mengerti firman Tuhan, hati-hati loh. Simbolis. Bisa saja tiba-tiba dia merasuk dalam hati dan pikiran kita untuk membuat kita sombong. Karena merasa, saya udah tahu itu. Hati-hati juga. Semakin bertambah gelar kita. Dari STH menjadi MTH, menjadi MPD, menjadi doktor. Itu juga bisa membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, dosa berbeda. Dosa biasanya berkedok atau mencari alibi atau alasan. Artinya, manusia adalah makhluk sosial. Sehingga manusia selalu merasionalisasikan segala tindakan dosa yang dilakukan dengan mengkambing hitamkan orang lain, situasi, lingkungan. Dia bersembunyi di balik dengan apa? Mengkambing hitamkan orang lain. Kan ini dilakukan oleh Adam dan Hawa kan Bapak Ibu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa langsung Tuhan panggil kan Adam. Dan kenapa makan buah dari pohon terlarang itu? Dengan begitu sigapnya Adam langsung menyalahkan istrinya Hawa. Ya Tuhan Hawa mulanya. Istriku. Sama. Waktu Tuhan juga tanya Hawa. Oh bukan salah saya juga Tuhan. Kalau saya katakan, tuh, lari tuh, lari tuh. Si bonus itu. Perilaku yang seperti ini masih juga terus berlangsung di dalam diri setiap manusia sampai zaman sekarang. Sampai Tuhan sudah datang ke masih berlangsung kok. Masih dilakukan oleh manusia pola-pola itu. Contoh, satu.
Itu selalu dilakukan untuk satu alasan yang baik. Contoh, mencuri dengan alasan, ya kalau saya nggak mencuri, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak korupsi, saya nggak bisa bangun rumah. Tapi kita mengatakan itu tetap dosa. Walaupun mungkin hasil uang yang dia korupsi, hasil uang yang dia curi membuat dia bisa tetap dosa. Perilaku ini kan subur kok sekarang, bro. Yang kedua, kesulitan manusia untuk mengenali dosa sendiri sehingga lebih mudah melihat dosa orang lain dibanding dosanya sendiri. Ini ditegur kita dalam Matius pasal 7. Seringkali kita lebih mudah melihat dosa dan aib orang lain. Tapi balok yang ada di mata kita, kita tidak lihat. Dosa kita sendiri kita tidak pernah. Aku di hadapan Tuhan. Suka menyalahkan orang lain. Suami, istri, anak, keadaan. Padahal yang berdosa itu kita sendiri. Tapi yang kita kambing hitam ke orang lain. Tidak boleh. Yang ketiga, cenderung kita menutupi dosa. Dengan cara apa? Gak mau cepat-cepat mengakui kesalahan. Gak mau cepat-cepat mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ini dilakukan banyak orang. Kenapa banyak orang menyewa apa? Kenapa banyak orang yang berperkara menyewa pengacara? Bapak Ibu. Salah satu alasannya, cuman alasan ini kan tidak diekspos. Menutupi dosa-dosanya, untuk menutupi kesalahannya kan. Cilakanya, peran dan fungsi pengacara itu pada awalnya, pada dasarnya kan mulia, menegakkan keadilan, memposisikan suatu dulu perkara itu dengan objektif, dengan benar. Itu kan tugas seorang pengacara. Tapi realitasnya, banyak pengacara sekarang ini justru tidak lagi konsisten pada tugas mulia mereka. Yang mana mereka lebih banyak memainkan peran dan fungsi apa? Menutupi dosa, kesalahan, pelanggaran dari klien. Alasannya apa? Oh, saya bayar mahal gitu loh. Itu kan contoh konkret. Nah, kalau yang kita lakukan apa? Ya, kalau kita pengacara seperti yang kita lakukan. Tapi kalau kita jadi klien, sering juga kita bayar mahal itu pengacara. Supaya apa? Menutupi aib kita. Menutupi dosa kita.